Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan, pimpinan, dan pembelaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Bahkan lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari berkatan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati, dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, sahabat saya dan sahabat keluarga, seluruh koordinator pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Pelayanan itu adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang sangat spesial di hadapan Tuhan, sangat khusus di hadapan Tuhan. Jadi kalau saya dan Anda di ruangan ini beroleh atau memperoleh satu petunjuk, bahkan satu pilihan, dipilih untuk melayani Tuhan, itu satu pelayanan yang tiada taranya, tidak ada bandingannya. Alkitab menulis bahwa ketika saya dan Anda memberitakan Injil, harus diperhatikan dengan baik bahwa Injil itu bukan hanya diberitakan, tetapi Injil itu dilakukan in deeds and in words, dalam perkataan dan dalam perbuatan. Kenapa demikian? Karena bagian akhir dari 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, supaya jangan aku sendiri ditolak. Ini bagian untuk saya dan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Jangan sampai memberitakan firman, menyampaikan kebenaran firman, bahkan memuliakan Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Banyak orang seringkali salah bahwa pujian penyembahan itu adalah nyanyian. Tidak. Pujian penyembahan adalah sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ya. Bahkan dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa rebah ke tanah sampai dahi itu menempel dengan lantai. Ini satu bukti bahwa penyembahan itu begitu baik di hadapan Tuhan. Jadi penyerahan diri yang total dalam keadaan rebah. Dulu waktu saya melakukan itu, saya tidak tahu bahwa
worship itu adalah sesuatu yang sampai ke tanah, gitu. Rebah. Sehingga akhirnya when I did it, terus hanya beberapa minggu yang lalu saya melihat terjemahan itu dan saya bilang, oh iya, Tuhan di dalam urusan kita melayani Tuhan, Dia akan bawa kita ke satu arah yang jelas, bahkan sampai ke satu titik yang paling tinggi. Nah, hasilnya adalah kita bisa memberitakan Injil. Tujuan utama saya dan Anda hidup di sini adalah memberitakan Injil, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya tidak peduli dengan popularitas, ya, karena ya, I have been there. Gitu. Saya juga tidak terlalu peduli dengan apa namanya nama besar. Yang saya pedulikan sekarang adalah bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan secara utuh. You can ask her. Saya tidak akan pernah lagi untuk berdebat panjang atau apa ya, membuat suasana hidup itu jadi tidak enak. Bagi saya memuliakan Tuhan itu adalah segalanya. Supaya apa? Supaya saya sendiri jangan ditolak. Ditolak masuk kerajaan Allah gitu. Hebat boleh di muka bumi, terkenal boleh, tapi sampai tidak masuk ke kerajaan Allah. Wow. Terus kita bilang, saya sudah melakukan hal yang banyak, saya sudah bernubuat, saya sudah menyembuhkan orang. Itu yang seringkali sampai hari ini, kadang-kadang banyak pendeta, bahkan istri saya, keluarga besar saya bilang, kenapa sih nggak mau lakukan itu? Saya bilang, mau saya, tapi kalau urusannya ditolak, lebih baik saya tidak lakukan itu. Benar, saudara. Dulu waktu masa-masa kita masih di doa malam, saya bubarkan itu doa malam karena terlalu banyak orang yang datang seperti mendukuni saya gitu. Maunya dijawab, maunya dapat nubuatan gitu. Akhirnya saya bubarkan itu. Saya bilang nggak usah lah, karena ada begitu banyak. Itu sampai mobil itu sampai di ujung itu, ya. Sampai rumah itu penuh dengan jemaat gitu, orang-orang yang cuma mau cari jawaban Tuhan melalui manusia. Bagi saya kalau yang nggak dijawab ya udah, nggak usah marah, kecewa gitu, ya. Hingga akhirnya dalam perjalanan pelayanan hidup saya saja, kalau di atas panggung saya berusaha sedemikian rupa untuk tidak melakukan itu. Istri saya sampai hari ini bilang, ayo dong. Bahkan gembala saya hari ini, saya selalu bilang, Han, itu khotbah biasa, orang-orang bisa khotbah, tapi the spirit itu. Dia bilang, aduh, saya tuh kalau kamu sudah memuliakan Tuhan, memuji, ya, sampai ke titik itu gitu, membuat orang-orang sampai menangis, rebah gitu. Cuman bagi saya begini, itu bukan sesuatu kebanggaan karena itu adalah kemuliaan Tuhan. Dan dalam hidup saya juga harus menapaki diri dengan baik. Bukan hanya kata-kata yang keluar yang baik, tapi juga kata-kata yang dibarengi dengan tindakan. Nah, jangan kita ditolak, saudara, ya. Kita menjadi pemimpin dalam keluarga, atau mungkin menjadi orang-orang yang bergereja, tetapi akhirnya mereka yang masuk duluan, kita di belakang, bahkan kita ditolak, ya. Oleh sebab itu ada kata yang baik di situ. Ketika Alkitab katakan di dalam ayat 26, aku tidak berlari tanpa tujuan, aku tidak hidup tanpa tujuan, aku tidak melayani tanpa tujuan. Amin, saudara. Aku tidak bergereja tanpa tujuan. Amin, saudara. Anda tidak boleh duduk di tempat ini untuk mendengarkan seorang hamba Tuhan, pendeta atau khotbah yang bagus, baik gitu. Bahkan baik di sini debatable, ya. Baik di sini yang bisa menyenangkan hati kita, saudara, dengan kata-kata yang indah. No. Kadang templakan, kadang satu teguran dari Tuhan itu harus kita terima juga dengan baik. Kalau memang itu menegur kita, kenapa tidak? Biarlah teguran itu hanya dalam bentuk kata-kata, tidak masuk dalam bentuk akhirnya peristiwa. Ketika kita tidak bertobat-tobat, akhirnya peristiwa dia datang, ya. Lumpuh lah, stroke lah, penyakit lah, terus penurunan ekonomi lah, sial lah, bangkrut lah. Mungkin Anda bilang nggak ada sial dalam Tuhan, betul. Tapi kalau kita hidup ya seperti orang di luar sana, maka
itu akan datang juga ke kita, saudara. Ya. Oleh sebab itu, aku juga bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Seorang petinju kalau dia pukul lawannya, itu jauh lebih baik masuk. Walaupun tidak telak, tidak apa-apa. Tapi pukulan yang sekencang-kencangnya lebih baik kena. Gitu. Tapi kalau kita pukul terus tidak kena, 2 kali lipat tenaga yang keluar. Itu Anda lihat bagaimana seorang petinju dia pukul kosong dan dia sempoyongan dan dihajar oleh lawan yang lain langsung knock out di situ. Karena 2 kali lipat tenaga yang keluar. Nah, saya punya satu kata atau Alkitab punya satu kata yang baik, sembarangan. Amin, saudara. Hari ini kita masuk dalam kata itu, jangan hidup sembarangan. Amin, saudara. Nggak usah jauh-jauh aja. Saya kalau pergi keluar kota, kemanapun, ya, dalam luar negeri, saya kalau masuk hotel, saya nggak masuk sembarangan. Ini saksinya. Saya akan buang waktu saya 10-15 menit. Apa yang saya lakukan? Saya pegang barang-barang semua di situ. Begitu saya masuk pintunya aja, saya langsung dalam nama Tuhan Yesus. You know why? Anda ingat 5 hari yang lalu, kalau tidak salah, atau minggu lalu, orang bunuh diri, ya, di Jakarta di satu hotel yang sangat terkenal, ya, dan orang itu pernah ke rumah saya kenal, dia kenal saya. Dan tragis. Maksud saya tidak cerita di situ, tapi dia menghabiskan hidupnya di satu kamar itu. Dengar baik, satu kamar itu. Jadi melihat itu sebelum-sebelumnya Tuhan sudah tegur saya. Kalau masuk ke hotel, ya, masuk ke kamar, jangan sembarangan. Karena udah ngantuk, udah capek, betul nggak? Kan kita nggak tahu. Sebelum kita siapa yang tidur? Halo? Kalau bukan yang suami istri tidur di situ, atau orang yang selingkuh, dia bawa apa itu? Bukan roh Tuhan, betul nggak? Itu bekas-bekas di situ gimana? Sembarangan aja langsung pulang, terus kita yang tidur di situ, ya? Belum lagi kuasa-kuasa gelap, betul nggak? Orang yang taruh di situ terus dia tidak di dalam Tuhan. Belum lagi yang ya, segala macam orang bisa ada di situ. Penyembahan berhala dari situ, betul nggak? Jadi takes time, tapi I do it. Sampai ke kamar mandi, saudara. Kita kan nggak tahu di kamar mandi mereka berdua berapa lama gitu ya. Dengan saya sentuh dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hasilnya apa? Tuhan Yesus ada di situ. Amin. Nggak sembarangan. Gelas-gelas. Saya tidak menyuruh Anda, tapi alangkah baiknya gitu. Oleh sebab itu waktu Anda jalan juga harus hati-hati kemana kita pergi. Amin. Kenapa Yusuf menang? Sederhana. He fled away. Dia melarikan diri, saudara. Itu yang benar. Yusuf kita kan sekarang beda. Orangnya di dalam, pakaiannya di luar. Tapi kan Yusuf zaman dulu pakaiannya boleh di dalam, tapi orangnya di luar. Anda lihat peselingkuh. Anda lihat orang-orang, maafkan saya, ya, yang bercerai gitu loh, saudara. Ya, kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi. Apa sih yang mereka dapat gitu? Nah, saya mau katakan hari ini, itu karena kadang-kadang kata-kata yang sembarangan. Kadang-kadang ya tindakan yang sembarangan. Seenaknya gitu, ngomong juga seenak. Saya suka bilang sama istri, sama anak-anak. Khususnya saya bilang sama istri untuk pembantu, jangan sembarangan. Ngomong tuh hati-hati. Jangan karena kita majikan gitu. Apa sih? Ya memang benar kita yang gaji dia. Tapi bukankah kita bisa berbicara dalam kata-kata yang santun, saudara? Amin. Dia kan bukan binatang.
Dia manusia. Saya bicara seperti ini, kami gonta-ganti pembantu dari awal kami menikah 91 sampai hari ini. Enggak pernah satupun pembantu saya maki, saya marah-marah aja juga enggak pernah. Dia salah kasih, saya ya udahlah. Ibu saya selalu bilang, udah karena dia pembantu, coba kalau dia profesor, doktor, dia enggak kerja sama kamu. Iya benar juga. Jadi yang saya lakukan ya udah, taraf-taraf ya standar-standar manusia berkata kepada manusia. Salah beberapa kali, salah. Gelas, puluhan pecah depan saya, prang. Belum yang namanya piring, prang. Saya enggak bilang, lihat dong mata lo di mana. Enggak, saya cuma bilang, ya udah disapu supaya tidak orang lain injek itu beling. That's it. Oleh sebab itu kalau mereka pulang selalu datang ke saya dan bukan saya sombong, selalu tunggu saya terus berlutut, nangis. Terus mereka bilang, Pak, aku mau pulang ya Pak ya. Terus baik-baik ya Pak, dalam hati, lo yang baik-baik gitu. Dia bilang, ya Pak, terus cium tangan, berlutut gitu. Saya yakin dan percaya itu bentuk penghormatan. Kalau saya dan Anda juga tidak sembarangan hidup, tidak sembarangan makan, tidak sembarangan melakukan sesuatu yang menurut kita sepele, saya yakin dan percaya kalau kita tidak sembarangan untuk melakukan itu, Tuhan kita juga tidak sembarangan untuk memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, dalam hal apa kita sembarangan? Coba kita lihat yang pertama. Anda lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Korintus 10 ayat 14. Yuk baca sama-sama saudara ya. Yuk. 1 Korintus 10 ayat 14, 1, 2, dan 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala, sesembah. Hati-hati dengan sesembah, sesembahan. Siapa yang Anda sembah hari ini? Acap kali, banyak kali yang nomor satu timbul keluar survei ya mengatakan harta. Betul apa betul? Bahkan banyak orang itu menghabiskan waktunya untuk mencari harta, mengumpulkan harta untuk keluarganya gitu. Untuk dia dan keluarga. Pada hakikatnya, ujungnya ketika dia mati, dia tidak menikmati itu. Bahkan terjadi satu perkelahian di dalam warisan. Dia kumpulkan harta, kumpul harta. Ya. Saya punya temannya punya om. Aduh, kalau dia kumpulin harta itu, saya cerita sama Om Paul kemarin. Saya bilang, duitnya udah triliun sana. Pergi kemana-mana tetap aja sandal jepit, celana pendek. Yesus Kristus. Dia kumpulin terus. Tiap bulan cuma hitung bunga terus. Mau dijadiin apa itu bunga? Jadi pohon. Pelitnya minta ampun. Ini. Saya lihat orang-orang yang begitu, itu udah bukan pelit, medit gitu ya. Saya dijauhkan Tuhan lah dari atas panggung yang kudus ini. Saya nggak pernah bisa pelit dengan istri saya. Coba tanya, betul nggak? Dia ngomong apa juga minta apa, saya sih yes kalau ada, ya. Yes. Saya nggak pelit sama dia. Buat adik saya nggak pelit. Ini buat ponakan saya nggak pelit. Dia ikuti saya bukan setia aja, tapi ada kefretannya, saudara. Ada, ya. Dia ulang tahun, keluarganya ulang tahun. Adik saya malam-malam gitu jam 2 pagi, setengah 3, WA saya, gue perlu uang, ada nggak lo? Karena dia WA jam 2, setengah 3, dia tahu saya doa jam 3, dia tahu. Jadi saya susah untuk nolaknya. Gitu. Saya bilang ada berapa? 50 juta, itu kan a lot of money. Begitu saya dengar, Tuhan Yesus. Hari itu saya ada uang hanya di bawah 1 juta. Tapi saya berpikir, ya ini kan adik kandung saya. Saya bilang ada. Walaupun saya cek and recheck 10 kali saya lihat itu BCA saya nggak ada. Tapi saya bilang, udah pasti ada. Bangun pagi saya keliling, ya
Akhirnya saya dapat, saya berikan kepada dia. Ya. Terus dia bilang, nanti kalau rumah suamiku gitu, orang tuanya laku, saya tahu bahwa untuk menjual rumah itu mungkin satu hal yang mustahil gitu, saudara. Udah puluhan tahun nggak laku-laku, saudara. Karena ada banyak keluarganya, saudara. Jadi kan zaman sekarang tuh kalau mau jual warisan gitu ya, semua harus tanda tangan. Ada satu atau dua orang tidak setuju aja nggak jadi, saudara. Dan saya tahu itu bahwa ada keluarga itu yang nggak setuju, tapi saya bilang nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena saya bisa mungkin mati nanti malam, besok, lusa, minggu depan, betul nggak? Tapi kita lakukan yang terbaik dengan tidak menyembah sesuatu yang lain selain Kristus Yesus Tuhan. Amin, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu kalau Anda menyembah Yesus pasti Anda tidak enggan untuk beribadah, setuju nggak? Anda akan berjumpa dengan kekasihmu, majikanmu yang terbaik sepanjang masa. Tadi kita lagi ngobrol dengan istri saya dan adik saya pada saat lagi breakfast ya. Saya bilang sama istri saya, "Mah, kita udah nggak pernah lagi ya untuk nggak melayani di hari Minggu, nggak ada jadwal gitu di hari Minggu." Terus dia bilang, "Aduh, puluhan tahun ya, udah 25 tahun gitu, nggak ada." Kenapa demikian? Allah suka ketika saya dan Anda itu beribadah kepadanya. Kenapa demikian? Hari-hari hidupmu Anda akan dicukupi oleh Tuhan. Amin, saudara. Bahkan dikatakan dia tidak enggan untuk memberkati engkau. Bahkan dikatakan, aku akan membedakan orang-orang yang beribadah kepadaku dan orang-orang yang tidak beribadah kepadaku. Jadi pilih yang baik, saudara, ya. Sesembahanmu itu adalah Kristus. Kemanapun teman-teman saya tuh sepelayanan hamba-hamba Tuhan seringkali ketemu setan, ketemu segala macam itu, roh-roh jahat di malam-malam di hotel ya. Itu kemarin teman saya dari Surabaya jam 2 pagi itu ya, itu kamarnya dia bung gitu. Ya, dia punya pintu bung gitu. Dan satu floor itu dengar semua. Dan dia kaget. Terus dia bangun, dia nggak mau lihat, saudara ya. Dalam hati saya kalau digituin pasti bisa dirawat di rumah sakit saya. Tapi sebelumnya kan tadi saya bilang, begitu saya masuk hotel aja saya udah dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak mau berjumpa dengan yang lain. Tolong Tuhan, tolong deh ya. Kalau engkau adalah sesembahku yang sempurna, pasti engkau tidak perlihatkan. Sampai hari ini, saya melayani udah 50 tahun sampai hari ini, nggak pernah satu kali pun saya lihat. Nggak pernah. Kenapa? Tuhan yang melakukan itu semua. Saya aneh kalau ada orang ya, di rumahnya ada setan di atas, ada orang yang kelebat bayangan, terus ada di kiri, di kanan. Persoalannya adalah siapa sesembahmu. Ya, dulu opa saya selalu bawa papa saya untuk menghadirkan satu peti mati. Ya, di situ ada jas, saudara. Ya, dan bapak saya masuk di dalam ditenggelamkan di air tembaga, saudara. Ya. Tapi setelah ada mama saya tolak itu semua. Bahkan dia bilang kepada 7 anak yang lain, jangan pernah sekali-kali menyembah berhala yang lain. Karena itu akan menuntut engkau. Bahkan bukan hanya engkau tetapi anak cucumu sekaligus. Amin, saudara. Dan sampai hari ini kami 7 dilepaskan dari itu. Dan kalau ada kuasa gelap apapun saya bilang dalam nama Yesus. Nggak pernah, di rumah saya juga nggak ada yang begitu-begitu, saudara. Yang ada adalah pembantu lewat, yang ada adalah istri saya ambil makanan gitu ya. Saya kaget kalau kita lagi nonton TV, tutup ada yang berkelebat gitu kan, ternyata bukan anggota keluarga kita, betul nggak? Saya mau nonton TV aja dalam nama Tuhan Yesus, biar yang saya lihat adalah bola. Gitu. Teman saya hamba Tuhan, dia duduk nonton TV, yang dia lihat bukan itu loh, tapi hal yang lain. Itu remote bisa pindah ke kanan dan ke kiri. Ini berdua hamba Tuhan, remote-nya di tengah. Teman saya yang sebelah kanan lihat sebelah kiri lihat sebelah kanan di hotel. Terus enggak dipindahin, enggak, lo enggak pindahin, enggak. Yuk kita tidur di hitungan ketiga, 1, 2, tidur. Saya enggak mau begitu, Mbak. Saya tidur sama istri saya, biar saya bangun saya lihat tetap istri saya, amin. Bukan saya lihat, loh kenapa jadi tua begini gitu, enggak.
Ya, sampai hari ini puji Tuhan. Oleh sebab itu jaga dengan benar siapa sesembahanmu. Amin. Sembahlah Yesus, dia layak untuk terima penyembahan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya. Bahkan 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3 dikatakan begini, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu pada masa lampau kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidup dalam hawa nafsu. Itu kadang-kadang kita lihat kuasa kegelapan karena hidup kita dalam hawa nafsu, keinginan-keinginan yang gak beres gitu ya, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan saudara, penyembahan berhala yang terlarang, itu semua terlarang. Ketika saya dan Anda lakukan, jangan kaget kalau tiba-tiba ada roh yang lain di situ. Jangan kaget ada sesuatu ya, yang menurut hemat kita kok ada di sini walaupun kita suka ke gereja. No, kalau kita pergi bergereja, kita menyembah Tuhan yang benar, maka yang datang adalah Tuhan yang benar itu. Ya. Yang kedua, Efesus 5 ayat 5. Ya. Jadi kita hidup tidak sembarangan dalam hal sesembah atau sesembahan. Yang kedua, Efesus 5 ayat 5. Baca sama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Yang ketiga saudara, yang kedua ini bicara tentang serakah. Selain sesembah itu serakah. Maunya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang saya mau tanya 3 pertanyaan. Yang pertama, 74 kilo itu milik siapa? Emas itu. Yang kedua, rumah yang ada emas 74 kilo itu rumah siapa? Susah amat jawabnya, betul nggak? Terus yang ketiga, itu emas, dolar Amerika dan dolar Singapura itu dari mana? Halo, ada yang bisa jawab nggak? Kok bisa ada di situ? Gitu. Anda boleh cek di rumah saya, itu dinding saya dalamnya tetap tembok, semen gitu. Ya, saya senang Pak Pol kalau liatin saya begini, saya senang. Sampai setengah tidur gitu tuh ya. Dia merebahkan diri karena dia mau bilang, bukan saya punya Pak. Gitu. Ya. Saya punya banyak teman orang-orang yang diberkati gitu ya. Bahkan saya nih seumur hidup nih, Mika, saya nggak pernah pegang tuh yang namanya 10 gram emas, belum pernah. Jadi saya mau tahu juga tuh 74 kilo kayak apa ya. Ada teman saya menang arisan itu high class ya, perempuan-perempuan, ibu-ibu ya. Itu ya gram itu saudara, dapat tuh 100 gram. Sekarang 100 gram udah berapa mah? Dia nggak bisa hitung karena dia nggak punya emasnya saudara. 250 juta itu. Wis, kalau 2,5 ya. Dia dapat begitu. Waktu, betul ya, 100 gram, 250 juta kan. Waktu dia dapat itu, terus kita lagi ngumpul bareng-bareng, terus dia bilang sama saudaranya, aku dapat hari ini. Santai aja tuh dapat 250 juta. Terus saya tanya, apa sih itu? Dia bilang, aduh Pak Yohan pura-pura apa saya nggak tahu. 100 gram, waduh. Kita nih yang nggak punya pasti ngitung. Pas, gitu. Terus saya deketin, itu 250 juta ya? Emas waktu itu 3 juta, itu 300 juta. Iya, itu arisan apa? Teman-teman saya tahu teman-temannya high class, Jakarta, Indonesia, ibu-ibu. Saudara, saya mau katakan buat Anda hari ini, jangan hidup serakah. Ya. Udah punya 4 istri, masih nambah 1 lagi. Ampun ya. Orang-orang Kristen di ruangan ini, anak-anak Tuhan, saya yakin dan percaya pasti juga mungkin ada ya roh lain masuk, mau ada yang mau kedua, ketiga. Saya mau katakan batalkan itu. Istri saya dari pertama kali menikah 91 enggak pernah terjadi penukaran pertambahan. Anda bilang bosen,
ya diusahakan didorong itu rasa bosan. Saya nggak pernah bilang sebenarnya gue bosan mama lo, pernah nggak ngomong gitu? Dan saya paling senang, saya senang. Kalau saya melayani Tuhan, dia ikut. Saya paling suka. 2 anak saya udah nggak bisa lah. Mereka jadwalnya, aduh, itu jadwal di bumi dan di sorga ada itu jadwal. Oleh sebab itu saya juga saya nggak merasa rugi karena dari kecil ya, mereka suka ikut kita pelayanan. Maka itu tadi Pak Bengleng bilang, duh Pak Yohan luar biasa ya. Sampai anak-anak dua-duanya melayani Tuhan, itu kerinduan seluruh keluarga. Dan saya mau katakan, saya nggak pernah ajak mereka atau dorong mereka jadi hamba Tuhan, tapi Tuhan yang baik itu. Tuhan yang luar biasa. Yang yang mengurus anak-anak saya. Sekarang kalau dari jauh kadang-kadang saya bilang, ayo yuk ke Cirebon, udah ada pelayanan, udah dijadwal. Ayo nggak kangen sama Om Pol, Didi nggak kangen, suruh dia dong ke Jakarta. Kan dia punya waktu Senin sampai Sabtu, susah ngurusin Om Pol ke Jakarta. Jadwalnya padat, ke kantor gubernuran lah, wakil gubernur, ngurusin 1.000 orang makan lah. Terus, iya aku mau ketemu tapi susah, waktunya susah. Saya ketemu di rumah aja tuh, aduh langka bang. Saya udah tungguin gitu saudara, ya. Baru nanti malam. Apalagi anak saya yang bungsu, kalau pulang jam 11, setengah 12, pelayanannya tuh padat banget gitu, ya. Dan dia dicintai, dikasih oleh gembalanya gitu, oleh istri gembalanya. Bahkan diberikan satu pelayanan itu voice director dari satu gereja yang sedang berkembang secara pesat. Apalagi mereka nanti tanggal 2 Agustus pembukaan grand opening cabang yang keempat gitu. Di mana anak saya juga harus atur itu ya, bikin audisi, terus orang datang itu 300-an dan yang datang itu selebriti, artis gitu Ustaz, ya. Yang ikut Indonesian Idol segala macam, dan saya bilang itu anugerah. Ini yang kedua, jangan serakah. Ya udah satu-satulah, puji Tuhan lah, amin. Sampai selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Ya kan? Kalau kita begini, kecelakaan maut juga susah untuk merenggut kita. Halo, sakit penyakit juga nggak ada Pak. Saya senang lihat Bapak yang baju merah. Pak, namanya siapa Pak? Eki. Ya. Walaupun kurang jelas ya Eki ya. Istri itu Pak sebelah. Udah umur berapa sekarang? Istrinya 68. 70 lebih Bapak ya, hebat. Duduk berdua nempel, ya kemana-mana berdua terus ya, ya luar biasa. Beri tepuk tangan buat berdua ini. Pakaiannya sama, seragam, persis bangkunya sama, luar biasa. Ya gitu, Tuhan berkati ya, amin, puji Tuhan. Satu aja lah ya, nggak usah lebih-lebih ya, repot ya. Satu aja udah bikin repot, bukan nomor 2, 3, 4, 5 ya. Dan yang terakhir saudara, kita baca sama-sama. Ulangan 29 ayat 19 sampai 20. Saya tutup firman Tuhan ya. Kita selalu bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan buat kita ya. Udah itu aja, dia tahu persis bagaimana memberikan ya berkat buat kita. Jangan berlebih-lebih ya. Kalau Anda punya jam tangan kan nggak dipakai 8-8-nya gitu loh ya. Anda pakai jam tangan 8, kalau ditanya jam berapa sekarang Pak, waktu apa? 1 aja gitu ya. Ayo kita baca sama-sama Ulangan 29 ayat 19 dan 20. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini ya, menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan, maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu. Wow. Tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Wow. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. So watch your mouth. Jangan keluarkan sumpah serapah ya.
Walaupun lagi nafsu, emosi, ya kendalikan. Sama anak kamu gitu. Biar diberkatilah kamu, itu aja. Biar Roh Kudus ada pada kamu. Kalau lagi marah, God loves you so much. Nah, jangan keluar, biar kamu dikutuki, biar mati, biar mampus. Jangan. Bukannya dia nanti yang kena, kita yang kena apa? Nama kita dihapus. Firman Tuhan yang bilang itu. Amin, saudara. Hari ini keluar kata-kata baik, ya. Kemarin ada kejadian, ya, di Mall of Indonesia. Saya, istri, adik saya lagi minum kopi. Dan saya nonton itu bulu tangkis, saya suka bulu tangkis. Karena itu di kafe, karena kurang kencang jadi saya besarin sedikit. Dan saya nonton nggak sampai 2 menit, terus saya pelankan. Di sebelah ada anak muda, dia lagi pakai laptop, terus dia bilang, tolong dong, kecilin suara. Terus saya bilang, apa? Tuh kecilin, ini udah mati. Iya kan? Terus kenapa sih kamu? Kenapa kamu nggak bisa ngomong baik-baik? Ya saya udah ngomong baik-baik, itu nggak baik-baik. Harusnya gini, Pak permisi ya, maaf ya Pak ya, boleh nggak Pak itu sedikit dikecilkan? Gitu. Terus nggak lama diambil handphonenya saudara yang kedua. Jadi saya duduk di sini, dia taruh handphonenya di sini. Dan dia kencangkan keras. Lagunya Mandarin. Liatin, saya mau marah. Saya telepon 1 kali beres ini anak muda. 1 kali. Saya berdiri aja habis juga karena ada adik saya. Gitu. Terus Tuhan bilang sama saya, kendalikan dirimu. Saya mau ngomong, setan lo gitu kan? Kurang ajar lo nggak tahu siapa gua. Tuhan bilang, saya lagi khotbah berapa minggu terakhir tentang pengendalian diri. Buah roh itu dimulai dari kasih, saudara. Ditutupnya dengan apa? Pengendalian diri, penguasaan diri. Wah, istri saya terus ke sana bilang sama pengelola, tolong itu ditegur 2-3 kali, dia tetap ngotot. Dia bilang enggak, saya mau di situ. Biarin aja. Aduh. Kejadiannya di Mall of Indonesia lagi, kerajaan saya di situ. Karena di atas saya itu kan rumah saya. Tadi saya bilang, saya telepon 1 kali aja. Mudah, selesai. Mereka akan bilang, on my way, gitu. Tapi Tuhan bilang, udah, tahan. Saudara tahu dia style itu 1 jaman. Saya duduk di situ, banyak orang terganggu. Saya aja yang udah deket gitu. Tapi saya juga nggak mau berdiri. Saya pikir gini, ayo kita adu kuat aja. Adu kuat dalam arti kata lo boleh yang kencang, tapi aku mau bertahan aja di sini. Akhirnya dia sendiri yang keluar, sudah pulang. Saya pikir gini, ayo adu deket rumah, saya kan cuma di atas naik lift, nyampe, ya kan? Lo pasti pakai kendaraan gitu. Terus saya lihat, ayo kita adu kuat sampai setengah 10, jam 10 ya nggak apa-apa lah. Ya, lo hina gue terus, it's okay. Kenceng. Ayo kita nanya mendingan denger tadi itu ya, ku pandang wajahmu. Tapi Tuhan bilang, coba kau praktekkan apa yang kau khotbahkan. Paling susah untuk melakukan khotbah itu daripada berkhotbah. Jadi saya bilang, Tuhan ampuni saya, selesai juga. Dan saya dapat pelajaran ternyata sekali-sekali gitu mendapatkan hinaan dan kita diam saja. Dan Yesus bilang begini, aku punya segala sesuatu, aku punya itu fasilitas untuk membalas orang-orang yang menyalibkan aku, yang membunuh aku. Tapi aku tidak melakukannya. Amin, saudara. Yang ketiga ini kita bicara tentang serapah. Jangan sembarangan dengan kata-kata, ya. Kadang-kadang mobil lewatin saya gitu, ya. Terus tiba-tiba di lampu merah berhenti, saudara. Terus dia buka kaca. Terus dia buka kaca, dia ingin saya. Padahal yang ngebutkan sopir bukan saya. Saya juga bilang, kamu tadi, ya habisnya tadi Pak dia pelan-pelan, jadi saya nyusul, terus dia marah. Terus dia gini.
Ya saya buka kaca aja, maksud saya apa gitu. Begitu saya buka kaca, puji Tuhan. Ternyata orang Kristen. Begitu lihat saya, Om, shalom. Dalam hati saya tadi ngapain begini-begini. Terus dia bilang, abis Om nggak tegur-tegur saya Om, gitu. Om apa kabar? Untung saya nggak bilang setan. Untung saya nggak kata-katain dia sudah. Dalam hati saya, Tuhan tuh selalu ada-ada aja. Kadang bagi saya dan Anda yang memuliakan Tuhan, seringkali nggak besar-besar juga itu pencobaan. Karena pada saat Anda dicobai, Tuhan memberikan Anda kekuatan untuk keluar dari pencobaan itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tidak sembarangan dengan Engkau, dan juga tidak sembarangan berlaku untuk keluarga kami, orang yang lebih tua, ataupun dengan sesama kami. Dan kami akan melihat hidup kami akan baik-baik saja. Dan kami akan melihat hidup kami diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka, keuangan mereka. Kau berkati juga pelayanan gereja mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.